Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Wicaksana dari Fakultas Kehutanan dengan NIM 24106112100088. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang komponen sumber daya alam, yang mana khususnya kita mengenai tentang peran hutan, keanekaragaman hayati, peran ekologis dan sosial ekonomi hutan. Materi ini sangat penting karena hutan itu bukan hanya sekedar kumpulan pohon, tapi juga penopang kehidupan yang mempengaruhi manusia dan makhluk hidup lainnya yang hidup di sana. Tujuan dari pembahasan ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian hutan sebagai ekosistem dan jenis-jenis komponen sumber daya alam. Yang kedua, mengidentifikasi keanekaragaman hayati serta macam-macam spesies. Yang ketiga itu mengetahui peran ekologis dan sosial ekonomi hutan. Yang keempat, menjelaskan peran masyarakat dalam konservasi sumber daya alam. Baik, kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan tujuan tadi, rumusan masalah yang akan dibahas adalah apa yang dimaksud dengan hutan sebagai ekosistem. Yang kedua, apa saja jenis-jenis sumber daya alam dan contohnya. Yang ketiga, bagaimana cara pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, apa fungsi ekologis dan sosial ekonomi hutan. Yang kelima, mengapa peran masyarakat sangat diperlukan dalam konservasi sumber daya alam. Ekosistem, yang mana hutan itu adalah komponen paling penting dalam dunia, di mana hutan itu adalah ekosistem darat yang paling luas dan kompleks sih, mana yang lainnya di dalamnya terdapat komponen biotik seperti makhluk hidup, contohnya itu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sementara ada komponen lainnya seperti komponen abiotik, contohnya itu ada pada tanah, udara, suhu, kelembapan, dan juga iklim. Nah, semua komponen ini saling berkaitan atau berinteraksi yang menciptakan keseimbangan. Contohnya itu pada misal pohon-pohon besar yang menyerap air hujan dan menyimpannya di tanah, lalu air itu dilepaskan dan secara perlahan untuk menjaga sungai dan mata air tetap mengalir. Selain itu, hutan juga memiliki fungsi penting yang mana itu menjadi rumah bagi seluruh spesies flora maupun fauna. Contohnya itu pada flora misalnya pohon jati, pinus, bambu, lumut, dan anggrek. Sementara pada fauna itu ada pada gajah, harimau, burung cenggawasih. Nah, semua itu saling bergantungan satu sama lain yang membentuk rantai makanan. Keanekaragaman hayati yaitu atau biodiversitas mencakup 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat genetik. Tingkat genetik ini perbedaan sifat atau dalam satu spesies, yang mana contohnya itu pada padi dalam berbagai varietas. Yang kedua itu tingkat spesies, yang mana berbagai, maksud dari spesies ini itu berbagai jenis makhluk hidup, misalnya pada gajah yang berbeda dengan harimau walaupun mereka sama-sama makhluk dalam hutan. Yang ketiga itu tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem itu adalah perbedaan lingkungan hidup seperti hujan-hujan tropis, savana, maupun mangrove. Selain itu juga ada istilah spesies endemik, itu makhluk hidup yang hanya ada pada wilayah tertentu, contohnya orang hutan di Kalimantan. Ada juga spesies langka, yaitu spesies yang populasinya hampir punah karena perburuan atau kerusakan habitat, misalnya pada badak Jawa. Dan terakhir ada spesies dilindungi, yaitu spesies yang secara hukum yang ketat sekali yang jaga agar tidak punah. Ada pada fungsi ekologis hutan yang sangat penting untuk kehidupan di bumi. Mengapa? Pertama, hutan berperan sebagai pengatur tata air. Akar pohon itu menyerap air hujan, menyimpannya lalu melepasnya perlahan. Karena itu hutan mencegah banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Yang kedua, hutan berfungsi sebagai penyerap karbon atau karbon sink. Pohon-pohon menyerap karbon oksida CO2 saat fotosintesis, yang menyimpannya lalu menghasilkan O2 yang kita hirup setiap hari. Yang ini berarti hutan itu membantu mengurangi efek kaca dan memperlambat pemanasan global. Yang ketiga, hutan menjadi penyangga keanekaragaman hayati. Ribuan flora dan fauna itu bergantung pada hutan, di mana di sana itu ada rantai makanan, siklus air, siklus karbon, dan mikro. Bahkan hutan sering disebut sebagai bank plasma nutfah, yaitu gudang genetik yang bisa dimanfaatkan untuk bertahan, obat-obatan, maupun penelitian untuk masa depan. Sosial ekonomi hutan. Hutan itu bukan hanya penting secara ekologi loh, tetapi juga memberikan manfaat sosial maupun ekonomi di hutan. Contoh-contohnya dari sisi sosial dulu, hutan menjadi sumber pangan seperti buah durian, duku, sayuran liar, maupun ikan di sungai. Yang kedua itu hutan menyediakan obat-obatan, contohnya itu pada akar kuning, sambiloto, atau pasak bumi yang digunakan dalam jamu tradisional. Yang ketiga, hutan juga menjadi sumber energi tradisional, contohnya itu pada kayu bakar, arang, maupun bioenergi dari biji nyamplung. Nah, hutan itu juga sering menjadi ruang budaya, tempat ritual, maupun bagian identitas masyarakat, adat-adat di sekitarnya. Kita masuk ke daerah di sisi ekonominya.
Hutan menghasilkan kayu bernilai tinggi seperti jati, meranti, maupun mahoni. Ada juga hasil non-kayu seperti rotan, bambu, madu, damar, dan juga gaharu. Hasil ini menjadi sumber pendapatan masyarakat, baik dari penjualan langsung maupun dari pekerjaan seperti pengrajin rotan atau pemandu wisata. Nah, selain itu, hutan juga mendukung ekosistem dari bagian ekowisata. Contohnya itu dari trekking, camping, wisata air terjun maupun bird watching yang bisa mendatangkan pemasukan bagi masyarakat lokal maupun negara. Masuk ke materi peran masyarakat dalam konservasi. Dalam konservasi sumber daya alam itu bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tapi kita juga masyarakat ikut adil dalam menjaga konservasi sumber daya alam. Nah, ada 4 peran penting dalam masyarakat untuk menjaga kelestarian konservasi sumber daya alam. Yang pertama, pelestarian lingkungan. Contohnya itu menanam pohon, tidak membakar hutan secara sembarangan, dan juga menjaga sungai. Yang kedua, penjagaan sumber daya secara bijak. Contohnya itu memanfaatkan hasil hutan secukupnya dan juga tidak berlebihan. Yang ketiga, partisipasi dalam program pemerintahan dan LSM. Contohnya itu seperti reboisasi maupun program hutan desa. Yang keempat, pengawasan dan pelaporan. Kita sebagai masyarakat juga harus ikut mengawasi agar tidak terjadi perburuan liar maupun penebangan ilegal yang secara tidak sempan ya untuk mengambil sendiri. Contoh nyatanya kita bisa lihat di desa adat Bali yang menerapkan aturan awik-awik untuk melindungi hutan. Ada juga kelompok tari hutan yang mengelola hutan secara berkelanjutan, serta bank sampah di berbagai daerah yang membantu masyarakat untuk mengurangi pencemaran lingkungan guna untuk menjaga keseimbangan dari konservasi sumber daya alam. Termasuk ke kesimpulan. Dari kesimpulan yang kita semua alami dari materi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pembahasan tadi itu bahwasanya hutan merupakan salah satu ekosistem terpenting di bumi. Nah, hutan itu memiliki fungsi ekologis vital sebagai pemberi manfaat sosial ekonomi yang besar bagi seluruh manusia. Namun tekanan terhadap hutan semakin meningkat akibat aktivitas manusia seperti penebangan liar, alih fungsi lahan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan melalui pelestarian berbasis kearifan lokal dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kelestarian hutan dapat diwujudkan demi kewujudan kesejahteraan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai komponen sumber daya alam. Nah, kata-kata saya untuk penutup hari ini adalah mari kita jaga alam dan hutan bersama-sama, karena perubahan besar bisa dimulai dari kepedulian kecil kita setiap harinya. Terima kasih atas perhatian teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.